Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor batubara. Langsung saja ke saham pertama, Indi, yang ditutup di harga 1.510, menguat 1,34%. Asing net buy. Kalau di resminya Indi akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Nah, Indi kembali ke atas 1.500. Mudah-mudahan bertahan. Ini sebenarnya simple nih ya. Udah. Kenapa simple? Karena seperti ini Bapak Ibu, ini tarik sama masih bisa nih pola cup and handle. Ini ya udah gagal. Kalau menurut saya pola inverted Thailand shoulder dia di atas ini udah gagal. Tapi ini terakhir kalinya ya. Kalau memang mau diangkat ya harusnya mulai diangkat minggu depan. Kalau minggu depan jebol juga tuh lagi 1470. Ingat EMA 200-nya itu dijebol, garis hijau di tempat saya ini udah gagal ke bawah. Tapi kalau pandangan saya tetap sideways. Ini kalaupun turun sampai 1.200 tuh ya tetap mantul. Nanti udah 1.200. Tapi kalau memang mau digas minggu depan harusnya lanjut langsung rebound. Ya, itu aja dulu untuk Indi. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi volume biasa, badan detektor netral, coba tarik seminggu, big akumulasi. Ya, mudah-mudahan serius big akumulasi Indi di seminggu kemarin dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Kalau benar harusnya minggu depan rebound. Gak ada cerita tutup di bawah 1470. Itu aja untuk Indi. Lanjut Adro yang ditutup di 2240, menguat 1,35%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro akumulasi. Kita lihat dulu time frame weekly-nya Adro. Waduh, ada koreksi. Risknya kecil sebenarnya nih, jebol 2200, exit Adro. Bangkit ya minggu depan. Mudah-mudahan, karena Bapak Ibu lihat tanggal 14 Februari itu ada akumulasi. Kalau ditarik seminggu itu netral small, tapi Bapak Ibu bisa lihat di sisi buyer itu siapa tuh? Ada KI. Memang ada PD juga, Indo Premier. Habis itu ada KJ, BK, GR. Mestinya menarik nih. Coba lihat time frame daily. Waduh, daily-nya sideways ya. Kita lihatlah, pokoknya kalau dia bisa tembus 2280, 2300 minggu depan udah ada potensi bangkit. Kalau ISG bangkit Adro ya, kita lihat aja nanti. Untuk Adro itu aja dulu ya. Pokoknya kalau memang mau aman jangan turun di bawah 2170. Turun dari itu potensi masih sama, gambarnya 2000 Adro. Lanjut AAD yang ditutup di harga 8000, menguat 0,62%. Asing net buy. Resminya AAD akumulasi. AAD lagi bertahan, semoga bertahan. Ingat AAD kalau jebol tutup di bawah 7750. Ingat kalau jebol dan tutup di bawah 7750 ya, downtrend bukan downtrend tapi ke 7500. Kalau mau bagus seharusnya bertahan. Nih kita pakai ya. Jangan jebol harusnya ya. Dia kalau 7750 tapi sebenarnya ya di bawah 7800 aja itu tanda-tanda lemah. Jadi kalau mau exit 7750, 7770 ya silahkan. Kalau minggu depan dia bisa tutup di atas 8100, nggak harus minggu depan, Senin atau Selasa udah ada potensi ke atas. Targetnya agak jauh nih minggu depan nih. Kalau memang jalan ya 5% harusnya bisa dapat minggu depan. Disclaimer ya, 8500 tuh bisa. Adi minggu depan kalau benar jalan. Yang penting Senin hijau dulu dia. Kalau mau bagus AAD. Lanjut ADMR yang ditutup di 830, menguat 3,1%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya ADMR di distribusi. ADMR mantul dari 800. Rebound nggak? Rebound. Bertahan 800 ya. Kemana arahnya minggu depan? Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Koreksi masih. Ada potensi teknik rebound. Ada potensi teknik rebound tapi terbatas. Mungkin 880 maksimal. Kita lihat minggu depan. Lanjut PTBA yang ditutup di harga 2710, menguat 0,74%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PTBA diakumulasi. PTBA bagus. Bangkit, PTBA bangkit. Minggu depan gas ke atas. Ada potensi saham-saham batubara nih rebound minggu depan. Ada BK akumulasi. Kalau dilihat time frame weekly-nya juga bagus. Membentuk higher high kah? Enggak ya, tapi ya cukup bagus lah candlenya. Walaupun volume nggak mendukung. Waduh, 3 candle dia naik ya. Kalau Bapak udah yang beli di 2600, lumayan ya, dikasih 3%, hampir 4% tuh dikasih. Kalau ada yang TP ya syukur. Kalau ada yang belum TP ya pasang trailing stop atau seperti apa ya. Minggu depan harusnya jalan. Targetnya 2770 sampai 2800 minggu depan PTBA. Lanjut
ITMG yang ditutup di harga 25.600 menguat 0,68%. Asing net buy. Kalau di broker resminya ITMG akumulasi. ITMG rebound juga minggu depan. Ada akumulasi juga ya. Saham-saham batubara potensi rebound dan risknya kecil. Pokoknya ITMG kalau tutup di bawah 25.000 exit aja. Kalau mau trading jangka pendek, kalau mau disimpan sampai bagi dividen dengan skenario dia itu setiap bagi dividen pasti sebelum bagi dividen itu naik dulu. Nah, dia mulai bagi dividen tuh biasa April, 2 kali bagi dividen. Ya, jadi kalau misalnya dia turun bulan ini dan awal Maret ya average down, tinggal tunggu sebulan 2 bulan sebulanan dia bisa rebound lagi. Potensi besar ya, walaupun memang nggak 100% setiap bagi dividen sebelumnya naik, belum tentu juga ya. Tapi dari 2-3 tahun yang lalu tuh sebelum bagi dividen tentunya rally di bulan sebelumnya. Itu aja pakai ya. Tapi Bapak Ibu juga perhatikan ITMG memang hati-hati kalau dijebol 25.000. Mendingan kan 25.000 tuh cut loss-nya cuma 3%. Kalau jebol out dulu, mending out dulu baru buyback di bawah. Saya di 22.000 nanti. Saya sih mendingan seperti itu ya daripada saya hot. Kalau Bapak Ibu baru mau beli, misalnya beli harga penutupan hari Jumat kemarin, ya mendingan cut loss dulu. Gimana kalau habis cut loss dia rebound? Sayang dong ya. Kalau Bapak Ibu seperti itu selalu menyesal, ya jangan di cut loss saja. Tapi ya harus sabar juga kalau di bawah turun sampai 22.000. Ya kembali ke masing-masing lah strategi itu. Untuk ITMG, apakah saya selalu sempurna? Enggak juga. Saya pernah tuh Dewa tuh exit 6% apa 5% exit Dewa 2 hari 3 hari setelah itu dia rebound tinggi, bahkan profit ya, profit 5% tuh kalau saya hot. Malah cut loss 5%. Ya seperti itu, tapi saya pindah ke saham lain. Kita ini nggak bisa sempurna. Fokus saja bagaimana meminimalisir resiko. Kalau portofolio Bapak Ibu history trading yang udah bagus, sudah tingkatkan terus. Jangan mengejar yang sempurna. Nggak boleh salah. Analisa harus tepat. Kalau cut loss ya sahamnya harus turun dalam, nggak boleh naik lagi. Esokan lusa nggak boleh naik. Ya nggak bisa seperti itu ya. Namanya market. Coba Bapak Ibu lihat orang dagang aja, dagang makanan. Emang ada yang memastikan dia selalu habis makanannya setiap hari dibeli dan nggak ada sisa? Pasti ada kan sisa. Nah itu seperti itu juga ya. Nggak ada usaha yang pasti selalu 100% untung. Ya memang kalau diakumulasi sebulan 100% untung. Tapi kan hari-hariannya juga dia ada yang lossnya, loss apa, rugi, nggak habis dagangannya atau seperti apa. Itulah namanya ya. Jadi seperti itu. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 25.050 menguat 2,24%. Asing net buy. UNTR nih naik kenapa? Karena emas. Dia ada emasnya. Asing net buy. Langsung saja ke tekniknya. UNTR bagus. Ada potensi EMA 200 ditembusnya minggu ini. 25.500 ada potensi upside mungkin 2-4% minggu depan. Ya maksudnya minggu depan. Ada big akumulasi. Menarik. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya juga bagus. Potensi besar swing low 3 minggu ke belakang. Candle-nya ya ada potensi 2-4% minggu depan kenaikan. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. Doit yang ditutup dagang 432 terkoreksi 1,81%. Asing net buy. Kalau di broker resminya Doit di distribusi. Doit sedikit lagi sikat kalau ke 400. Mantul nggak mantul. Tapi besok Senin tuh bisa rebound. Ya kita lihat aja dulu Doit minggu ini. Kalau memang ada buying power entry target kemana? 480, 480 minggu ini. Ya, kalau dia rebound Senin harusnya bangkit, bisa potensi naik ya. Technical rebound biasa nggak langsung naik ke 600, 700 ya, dikit-dikit lah. Ya, tapi target saya minggu depan kalau memang rebound 460 minimal bisa. Disclaimer analisa kembali. Lanjut Harum yang ditutup di harga 850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker resminya Harum di distribusi. Harum rebound juga minggu depan. Nih kalau menurut saya saham-saham komoditas nih pada potensi rebound nih. Targetnya Harum ya 880 itulah 890. Kita lihat minggu depan untuk Harum. Lanjut BSSR yang ditutup di harga 4.230 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di broker resminya BSSR di distribusi. BSSR rebound tapi likuiditas tipis ya, risknya kecil tuh 2% aja. Oh. Kalau koreksi 2% maksimal 2,5% buang. Kalau Bapak Ibu minat BSSR pakai cut loss, feeling Bapak Ibu, oh ini rebound nih minggu depan. Tadi menurut saya 2,5% buang aja. Harusnya sih nggak jebol.
4.200 nya. Kita lihat minggu depan BSSR. Lanjut ABMM yang ditutup di 3.360 menguat 0,9%. Asing net sell. Kalau di resminya ABMM di distribusi. ABMM waduh udah rebound ya dari 3.100 dan naik lumayan tinggi, tapi dia gagal menembus 3.400. Ada peluang menguji ya 3.400. Lumayan ya, naik 7% seminggu kemarin. Kalau Bapak Ibu ada perhatikan, saya nunggunya di 3.000 nggak dikasih. Ya seperti itulah market ya. Kadang di harga tengah-tengah ini bisa rebound. Ya kembali lagi punya strategi bagaimana menghandle sahamnya. ABMM minggu depan lanjut, tapi tembus gaknya kita lihat aja ya. Ada potensi menguji 3.400. Supportnya masih sama kalau pandangan saya. Kalau nggak mau pola dead cat bond, jangan turun di bawah 3.200. ABMM. Lanjut Bian yang ditutup di harga 20.225 menguat 0,12%. Dan asing net sell. Bapak Ibu lihat market cap 674 triliun. Ingat 674 triliun, transaksi hariannya cuma 2,2 miliar. Itu transaksi jual beli. Itu sepi, sangat tipis ya. Kalau di broker resminya ya Allah, ini JP aja yang beli barang, nampungin barang. Ya bisa jadi barang-barang crossing atau barang retail ditampungin JP. Bisa rebound gak nih Bian? Kita lihat dulu ya. Kalau saham-saham batubara rebound Bian nih akan uji berapa? 20.800. Kita lihat ya. Mudah-mudahan minggu ini ada tarikan Bian. Kalau memang saham-saham batubara memang minggu ini ditarik naik, agak kencang naiknya Bian nih. Ada potensi ya 3% 4% bisa lah. Tapi kembali lagi disclaimer. Lanjut Toba yang ditutup di harga 382 menguat 4,94%. Asing net buy. Kalau di broker resminya Toba akumulasi. Toba potensi bangkit Toba ya. 400 minggu depan arah minimal 400 Toba. Supportnya saat ini masih sama 360 Toba ya. Peluang besar ke atas gak? Peluang besar. Volume juga bagus. Coba lihat time frame weekly-nya. Harusnya sih bagus. Nah, doji ya. Walaupun memang volume nggak besar, tapi menarik. Harusnya menarik. Minggu depan jalan. Toba jalan. Rebound. Minimal bisa 400. Seminggu ke depan ya kita targetkan Toba. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 402 terkoreksi 0,49%. Asing net buy. Kalau di resminya KKGI di distribusi. KKGI waduh sempat rebound juga ya. Dari sampai ke 436 dia, tapi habis itu kempes. Naik berapa persen tuh dia? Lumayan ya. Dari 394 ke 436 tuh 10% naiknya. KKGI lihat Senin. Kalau memang ada buying power entry. Supportnya Bapak Ibu pakai 394. Toleransinya 394, nggak boleh jebol. KKGI. Itu. Jadi kesimpulannya gimana nih saham-saham batubara? Potensi saham-saham batubara minggu depan rebound. Yang menarik Adro, AAD juga menarik. Indi juga menarik ya. PTBA menarik, banyak nih saham-saham menarik. ITMG menarik, UNTR, Doit di bawah tadi ya. Ya itulah saham-saham besarnya Indi, Adro, ADID, ADMR, PTBA, ITMG, UNTR menarik. Itu kesimpulannya untuk minggu ini. Kalau untuk minggu depan, pokoknya ingat batubara rebound saham-sahamnya nih. Ya, itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.